Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matilda Koleta Dianjaya dengan NPM 22 Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya akan menguraikan inti sehari dari perkuliahan yang sudah saya dapatkan di semester 4 ini mengenai mata kuliah metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik penyelesaian sengketa. Teknik penyelesaian sengketa adalah cara memproses atau mengelola suatu perkara atau sengketa yang timbul antara individu dan individu atau individu dengan negara, baik melalui litigasi yaitu melalui peradilan maupun di luar peradilan yaitu non litigasi. Penyelesaian di sini memiliki landasan filosofis yang berdasarkan Pancasila keempat, yaitu alternatif penyelesaian sengketa berprinsip secara bermusyawarah dan tujuannya ada pada Pancasila kelima yaitu keadilan. Maka di sini alternatif penyelesaian sengketa itu adanya alternatif penyelesaian sengketa itu untuk keadilan dan diselesaikan secara bermusyawarah. Diadakannya alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan ini tentu saja karena biayanya yang ringan, sederhana, dan terhitung cepat. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki sifat yaitu satu, fleksibilitas atau tidak berprosedural, yang kedua, tidak kaku atau tidak formal, yang ketiga yaitu tertutup. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki tujuan yaitu tujuannya yang pertama ada kesepakatan, yang kedua ada win-win solution, yang ketiga menjaga kerahasiaan, yang keempat menjaga hubungan, dan yang kelima memperlancar jalur memperoleh keadilan. Lalu ada asas-asas alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama asas itikat baik. Asas itikat baik ini adalah kunci utama ketika memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kedua ada asas kontraktual yang bertujuan untuk mengikat, biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang ketiga adalah asas mengikat. Yang keempat ada asas kebebasan berkontrak. Yang kelima asas kerahasiaan. Keenam asas keadilan bertujuan agar mendapatkan hasil win-win solution. Yang ketujuh asas kepastian hukum jika dua-duanya memiliki kesepakatan. Di dalam alternatif penyelesaian sengketa itu memiliki macam-macam alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang akan saya bahas. Yang pertama ada negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi di sini adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Selanjutnya ada konsiliasi yang dilakukan oleh penasehat ahli yang menjadi konsiliator. Contohnya di sini adalah Dinas Ketenagakerjaan yang dapat memberikan anjuran, dapat dijadikan awal dasar untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai di mana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral yaitu mediator, yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan arbitrase. Arbitrase di sini pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan teknik penyelesaian sengketa. Di sini adalah arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase di sini memiliki dasar hukum. Yang pertama ada HIR pasal 377. Yang kedua pada tahun 1981 dengan Kepres nomor 34 tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia dengan negara Angola sebagai negara ke-157 yang meratifikasi konvensi tersebut. Putusan arbitrase internasional harus memiliki hubungan bilateral untuk bisa berlaku di Indonesia. Lalu ada yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan RV Pasal 651. Disebutnya adalah perwasitan. Arbitrase memiliki dua macam, yaitu arbitrase suatu lembaga dan arbitrase ad hoc. Nah, yang pertama arbitrase suatu lembaga yaitu adalah seperti nasional ada BANI,
Patianas dan International ex Singapore International Arbitration Center, the International Center for Settlement of Investment Dispute atau WIPO Arbitration Center, HAKI, International Chamber of Commerce, the London Court of International Arbitration, ARB, tertua tahun 1890. UNCITRAL adalah sebuah model hukum kepailitan lintas batas yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjadi rujukan negara-negara dunia dalam usaha modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan nasional masing-masing. Baik, di sini saya akan membahas beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa pasal ini akan saya bahas dan saya akan memberi pendapat tentang pasal ini, yaitu pasal 54, pasal 60, dan 70. Pasal 70, lalu ada pasal tambahan yaitu pasal 62 ayat 1 dan ayat 2. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa saja isi pasal-pasal tersebut. Yang pertama pasal 54, di sini menjelaskan tentang format dari putusan arbitrase itu harus memuat apa saja. Pasal 54 ini ada ayat 1, putusan arbitrase harus memuat poin A, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Poin B, nama lengkap dan alamat para pihak. Poin C, uraian singkat sengketa. Poin D, pendirian para pihak. Poin E, nama lengkap dan alamat arbiter. Poin F, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Yang poin G, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Poin H, amar putusan. Poin I, tempat dan tanggal putusan. Dan poin J, tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Lalu ayat kedua, tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Ayat 3, alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut harus dicantumkan dalam putusan. Ayat 4, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Jadi di dalam kita membuat putusan arbitrase harus memuat hal-hal yang telah saya jelaskan di pasal 54 tadi. Lalu selanjutnya ada pasal 60 dan 70. Di dalam pasal 60 ini menjelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lalu selanjutnya, isi dari pasal 70 itu adalah terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Poin A, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Poin B, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau poin C, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Menurut saya, pasal 60 dan 70 ini kurang tepat ada pada dalam undang-undang arbitrase ini. Karena mengapa ada pembatalan putusan arbitrase sedangkan pada pasal 60 ini sudah dijelaskan bahwa putusan arbitrase itu adalah final. Tapi mengapa dalam undang-undang ini menjelaskan lagi tentang hal-hal yang bisa membatalkan putusan arbitrase tersebut. Maka demikian bahwa isi pasal ini, pasal 60 dan 70 ini seharusnya jika memang putusan arbitrase itu final, maka tidak seharusnya ada pembatalan pada putusan arbitrase seperti yang dijelaskan pada pasal 70. Menurut saya seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 62 ayat 1 dan ayat 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa isi dari pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 ini. Jadi, pasal 62 ayat 1, perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri. Saya akan menjelaskan dulu pasal 61 itu mengandung apa. Pasal 61 ini dijelaskan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Lalu, pasal 62 ayat 2
menjelaskan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum memberikan perintah pelaksanaan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut saya di dalam pasal 62 ini menjelaskan eksekusi setelah putusan arbitrase itu telah diputuskan melalui pengadilan negeri dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini telah dijelaskan pada pasal 6 bahwa penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa ini mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Mungkin di sini menjadi pertanyaan lagi, mengapa di pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini adanya tahap setelah putusan arbitrase dilanjutkan ke eksekusi harus didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan melalui panitera di pengadilan negeri. Maka menurut saya itu menjadi penyelesaian sengketa yang tidak lagi akan berpatok pada asas cepat, biaya ringan, dan sederhana menurut saya, karena itu akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa tersebut, proses penyelesaian arbitrase tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau tutur kata yang sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.